Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 4, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 4. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan untuk belajar bersama kami, Sumayasa Dum Edukasi. Jangan lupa mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Apakah kamu mempunyai tumbuhan di rumah? Jika kamu mempunyai tumbuhan di rumah, lantas bagaimana kamu merawatnya? Apa yang terjadi jika tanaman tidak kita rawat? Dan tahukah kamu bahwa tanaman atau tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan? Untuk itu, ayo kita cari tahu dalam pembelajaran berikut ini. Manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka yang kawasannya didominasi oleh vegetasi, baik itu pepohonan, semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya. Kawasan ini sangat diperlukan dalam suatu wilayah, terutama wilayah yang memiliki tingkat polusi dan kepadatan lalu lintas serta penduduk yang tinggi, mengingat fungsi utamanya yaitu untuk menjaga kualitas lingkungan. Yang kedua, yaitu membuat udara sejuk. Tumbuhan dapat membuat udara sejuk karena pada siang hari, tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pengambilan karbon dioksida di udara yang diproses oleh tumbuhan untuk selanjutnya dikeluarkan kembali ke udara menjadi oksigen. Oksigen tersebutlah yang membuat udara menjadi sejuk. Manfaat tumbuhan yang ketiga yaitu sebagai obat. Tumbuhan dapat membuat tubuh manusia menjadi sehat karena tumbuhan dapat dibuat untuk menjadi obat dan ketika dikonsumsi akan membuat tubuh menjadi bugar. Manfaat ini sangatlah berguna karena dapat membantu kehidupan manusia lebih lanjut. Seperti contohnya pada tanaman jahe. Jahe dapat diolah untuk menjadi obat batuk. Selain jahe, masih banyak lagi jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Misalnya kunyit, jambu biji, kencur, lengkuas, dan lain sebagainya. Manfaat tumbuhan yang berikutnya yaitu sebagai pelindung dari sinar matahari. Ketika siang hari, cuaca yang terdapat di luar rumah sangatlah panas. Cahaya matahari memang berguna dan baik bagi tubuh. Tetapi ketika siang hari berbeda dan dapat membuat kulit menjadi panas. Tumbuhan yang besar dapat membuat kita terhindar dari panasnya matahari dan membuat udara menjadi sejuk. Manfaat tumbuhan yang kelima yaitu untuk dikonsumsi. Bagian pada tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan makanan, baik dari daunnya maupun bagian-bagian lainnya. Pada tumbuhan terdapat banyak vitamin, karbohidrat, dan zat lain yang sangat diperlukan bagi tubuh manusia. Manfaat tumbuhan yang keenam yaitu sebagai bahan kerajinan. Tumbuhan tertentu yang memiliki spesifikasi yang diinginkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan kerajinan tangan yang bagus dan bernilai seni tinggi. Selain dijadikan bahan kerajinan, dapat juga dijadikan sebagai bahan untuk membuat bangku, meja, lemari, dan bahan bangunan, serta masih banyak lagi manfaat lainnya. Selanjutnya, apa dampak jika kita tidak merawat tumbuhan? Yang pertama, yaitu tumbuhan akan cepat mati. Jika kita tidak merawat tanaman seperti memberi pupuk, menyiram, dan mencabut rumput-rumput liar, maka tanaman tersebut akan cepat layu dan lama-kelamaan akan menjadi mati. Yang kedua, udara akan menjadi tercemar. Apabila kita tidak merawat tumbuhan dengan baik, maka dapat mengakibatkan udara menjadi tercemar.
Faktor tumbuhan dalam kehidupan sangatlah penting sekali. Selain sebagai penyaring udara, tumbuhan juga sebagai paru-paru bumi. Jika tidak ada tumbuhan, maka banyak polusi udara kotor yang tidak bisa diatasi dan bisa menyebabkan beberapa penyakit pernapasan. Yang ketiga yaitu dapat mengakibatkan kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air. Mengingat tumbuhan adalah peran sangat penting dalam menyimpan cadangan air saat musim hujan, jika sudah kemarau tumbuhan ini tidak ada, maka suatu daerah akan mengalami kekurangan pasokan air atau mengalami kekeringan. Dampak yang berikutnya yaitu banjir. Tumbuhan berfungsi untuk menahan dan menyerap air sehingga aliran air di permukaan tidak mengenang. Apabila tidak ada tumbuhan, fungsi ini akan hilang. Akibatnya, air akan langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah dalam jumlah yang banyak, maka akan terjadilah banjir pada suatu daerah tersebut. Dampak yang kelima yaitu mengakibatkan kebakaran. Kebakaran sering terjadi karena pada musim kemarau tumbuhan kekurangan asupan air, sehingga daun, cabang dan ranting cepat kering dan semakin lama bertambah dengan menumpuk. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran. Selain kekurangan asupan air, dampak lain adalah pembakaran liar terhadap lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan yang tinggi. Api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke area yang lebih kritis. Melihat begitu banyaknya manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta banyaknya dampak yang ditimbulkan jika kita tidak merawat tumbuhan, oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita melaksanakan kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan secara seimbang. Sekarang, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam memanfaatkan tumbuhan. Berikut ini adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, tidak menebang pohon secara liar. Yang kedua, menyiram tanaman. Yang ketiga, memberi pupuk. Ketiga contoh ini adalah contoh kewajiban kita terhadap lingkungan. Berikutnya contoh hak kita terhadap lingkungan, yaitu menikmati udara yang segar dan memanfaatkan tumbuhan dengan bijaksana. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi manfaat dari tumbuhan. Dan kita juga telah belajar mengidentifikasi dampak dari tidak merawat tumbuhan. Selanjutnya kita juga telah belajar mengidentifikasi pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Sekarang, coba jawab beberapa kuis berikut ini. Yang pertama, berikan 4 contoh manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Yang kedua, apa dampak yang terjadi jika kita tidak merawat tumbuhan? Yang ketiga, berikan 2 contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam merawat tumbuhan. Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.